Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NPM 101201877 dari kelas C4 Manajemen. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kalamullah atau Ma'rifatul Quran. Kalamullah secara istilah dalam ilmu nahwu, kalam adalah sesuatu yang di dalamnya itu terkumpul 4 perkara, yakni lafaz yaitu ucapan, murokab yang tersusun, mufidu memberi faedah, dan bilwadai dengan sebuah tujuan. Adapun dalam kitab Jurmiyah disebutkan al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bilwadai. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi, kalamullah adalah 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Kemudian, hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai mukjizat mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi kaumnya baik dari pertanyaan yang memojokkan. Yang ketiga, untuk memudahkan hafalan dan pemahaman Al-Quran. Yang keempat, untuk menerapkan hukum secara bertahap. Dan yang kelima, sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsir wa nazzalnahu tanzila, yang artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Kemudian surah pertama yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian surah terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3, turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Masehi di Padang Arafah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Kemudian mukjizat Al-Quran. Secara bahasa, kata mukjizat yaitu al-jasa ya'jisu i'jaz, mukjizat, yang artinya lemah. Lawan dari lemah yaitu kudrah, yaitu mampu. Dan kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain itu tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan menurut istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menentang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Adapun unsur-unsur mukjizat, pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi.
Kemudian yang ketiga itu mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Macam-macam mukjizat. Yang pertama mukjizat hissi, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi dan tidak kekal. Kemudian yang kedua ada mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang bersifat imaterial atau ingat dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Kemudian membacanya adalah ibadah. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbaca-baca serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 kebaikan. Dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian akan mendapat syafaat di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan datang dan memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik. Siapa itu pemiliknya? Yaitu para pembaca dan pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, meyakini Al-Quran. Kedua, membacanya. Ini terdapat dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, aku lebih dari 1/2 itu dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kemudian yang ketiga, memahami kandungannya. Yang keempat, mengamalkannya. Yang kelima, terlibat dalam memasyarakatkannya. Mungkin itulah yang bisa saya jelaskan mengenai kalamullah atau ma'rifatul Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.